Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM I012024, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah Hukum Jaminan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Wafika Ashar SHMKM. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam hukum jaminan, yaitu hak retensi. Hak retensi adalah hak seseorang yang menguasai barang milik orang lain secara sah untuk menahan barang tersebut sampai pemilik melunasi kewajibannya. Bersifat otomatis, lahir karena hukum bukan perjanjian, termasuk hak jaminan tidak langsung, hanya dapat digunakan terhadap barang yang terkait dengan hutang. Nah, maksudnya di sini hak retensi muncul tanpa perlu dibuatkan perjanjian, kontrak, atau kesepakatan khusus. Contohnya seperti ketika Yunus membawa motornya ke bengkel dan ketika selesai diservis dan Yunus belum melunasi tagihan yang diberikan oleh pemilik bengkel, maka pemilik bengkel berhak menahan motornya si Yunus. Baik, selanjutnya dasar hukum hak retensi diatur dalam KUH Perdata dalam konteks gadai, sewa menyewa, dan perjanjian kerja. Yang kedua, doktrin hukum perdata mengakui hak menahan barang sebagai hak kebendaan. Dan yang ketiga, jurisprudensi, Mahkamah Agung menegaskan hak retensi bagi bengkel, hotel, kontraktor, dan lain sebagainya. Kemudian ke slide selanjutnya, yaitu syarat terbentuknya hak retensi. Pertama, barang dikuasai secara sah oleh retentor. Yang kedua, ada hubungan hukum antara retentor dan pemilik barang. Yang ketiga, ada piutang yang belum dibayar oleh pemilik barang. Yang keempat, piutang tersebut berhubungan langsung dengan barang yang ditahan. Dan yang terakhir, barang masih berada dalam penguasaan retentor. Selanjutnya yaitu sifat-sifat hak retensi. Yang pertama, bersifat posesori atau berdasarkan penguasaan. Maksudnya di sini hak retensi hanya ada selama barang masih dalam penguasaan fisik retentor. Jika barang keluar dari tangan retentor, hak retensinya juga akan hilang. Yang kedua, bersifat pasif. Maksudnya di sini bersifat pasif adalah retentor hanya boleh menahan barang, tidak boleh menjual, melelang, atau mengambil manfaat dari barang tersebut. Tugasnya hanya menjaga sampai hutang dibayarkan. Yang ketiga itu bersifat aksesorir. Hak retensi melekat pada adanya hutang tertentu. Jika hutang dilunasi, hak retensi otomatis akan hilang, dan tanpa adanya hutang tidak akan timbul juga hak retensi. Dan yang keempat, bersifat sementara. Hak ini bukan hak permanen karena hanya berlaku selama masih ada hutang dan barang tetap dikuasai oleh retentor. Begitu salah satunya hilang, retensinya juga akan berakhir. Dan yang kelima, bersifat otomatis. Nah, maksudnya bersifat otomatis ini adalah hak retensi timbul dengan sendirinya tanpa perlu perjanjian tertulis, asal syaratnya terpenuhi, barang dikuasai sah, dan utang terkait barang, retensi otomatis berlaku. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan hak retensi dengan gadai. Aspek lahirnya, hak retensi otomatis dari hukum, sedangkan gadai berdasarkan perjanjian. Kemudian dari aspek retentor, hak retensi itu menahan barang, sedangkan gadai menjual jika wan prestasi. Sedangkan dari aspek sifat, hak retensi itu bersifat pasif, sedangkan gadai bersifat aktif atau mempunyai hak eksekusi. Kemudian dari aspek keterkaitan hutang, hak retensi harus terkait dengan barang, sedangkan gadai tidak harus terkait dengan barang. Kemudian dari segi kekuatan hukumnya, hak retensi tidak memerlukan akta, sedangkan gadai berdasarkan perjanjian tertulis. Baik, selanjutnya yaitu kapan hak retensi berakhir. Nah, yang pertama, hutang telah dibayar lunas. Yang kedua, barang dikembalikan secara sukarela. Yang ketiga, barang hilang, disita, atau dikuasai kembali pemilik. Yang keempat, retentor kehilangan penguasaan. Dan yang terakhir adalah
adanya putusan pengadilan yang memerintahkan pengembalian. Kemudian yang terakhir penuntut, yaitu hak retensi memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang sudah mengeluarkan tenaga, jasa atau biaya terhadap barang orang lain. Tujuannya untuk menjaga keadilan dan kepastian pembayaran tanpa harus langsung menempuh jalur perdata. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.